Jadi kami menemani anak-anak untuk menyiapkan masa depannya. Dalam hal ini kami menggali potensi mereka dalam sains, kemudian matematika, kemudian fisika, art, juga Teknologi. kolaborasi semuanya. Jadi di sini Bapak Ibu Guru betul-betul mendampingi sekaligus teman bagi anak-anak. Halo Penaburs Bandung, jumpa lagi dalam podcast inspiratif bersama channel BPK Penabur Bandung. Kali ini kita main ke salah satu SMPK di BPK Penabur Bandung, yaitu SMPK 5 BPK Penabur Bandung yang ada di Jalan Sudirman 638. Bener ya Bu ya? Oke. Ya, betul. Di sini kita ketemu langsung dengan kepala sekolahnya. Ada siapa di sini Bu? Boleh kenalin diri ke kamera? Oke, hai Penaburs. Kenalin, nama saya Anastasia Ati Istiawati. Biasa anak-anak memanggil dengan Ibu Ati. Ibu Ati, ya kepala sekolah di sini Bu ya? Ya, ini saya tahun kepala sekolah di SMPK 5, ini tahun kedua saya. Wah, ini sudah mulai pengalaman ini bersekolah-sekolah. Dan sebelumnya dulunya guru ya, udah cukup lama juga jadi guru Bu ya? Saya jadi guru dari tahun 1995. Waduh, Indonesia belum reformasi itu Bu. 6 tahun terakhir 6 jadi tahun wakil kepala sekolah. Oke, Baru gitu. berikutnya 2 tahun jadi kepala sekolah. Iya, dan ini ya sudah cukup lama lah megang administrasinya sekolah nih Bu berarti. Puji Oke. Tuhan. Ya, kali ini kita akan ngobrol tentang ini Bu, SMPK 5 gitu. Boleh, SMPK boleh. 5 itu kan salah satu lah ya dari beberapa SMP yang ada di lingkup BPK Penabur Bandung gitu. Nah, kalau boleh dibilang Bu, apa sih sebenarnya ciri yang ditonjolkan kalau di SMPK 5 kalau yang diceritain kalau di sekolah ini? Oke, SMPK 5 adalah salah satu sekolah BPK Penabur Bandung yang menggali. Jadi kami menemani anak-anak untuk menyiapkan masa depannya. Dalam hal ini kami menggali potensi mereka dalam sains, kemudian matematika, kemudian fisika, art, juga Teknologi. kolaborasi semuanya. Itu yang kita kembangkan pada diri siswa. Selain itu kita juga membiasakan mereka untuk dalam setiap aktivitas itu Tuhan hadir dalam setiap kegiatan mereka. Jadi saat setiap mereka beraktivitas mulai dari masuk sampai nanti pulang lagi, semua kegiatan yang kita selenggarakan, kita upayakan anak-anak itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Selain itu, kalau mereka sudah berjumpa dengan Tuhan, kita juga biasakan dengan karakter-karakter yang baik. Pembentukan karakter ya. Itu yang kita tekankan pada diri siswa. Jadi dari segi kognitif iya, dari segi mereka berinteraksi erat dengan Tuhan iya, kemudian dari karakter mereka oke. Jadi 3 aspek ini tidak ada yang kita tinggalkan. Jadi semua kita sinergikan. Karena kami yakin dan percaya anak-anak yang Tuhan kirimkan kepada SMPK 5 ini anak-anak yang Tuhan ingin kita dampingi supaya pada saatnya nanti Tuhan akan pakai menjadi anak-anak yang luar biasa, yang saatnya anak-anak ini mesti menerima estafet, mereka siap untuk berkompetisi. Karena 3 sinergi tadi ya, kemampuan kognitif dalam hal sains, teknologi, engineering, dan matematika dan art tadi itu digabungkan dengan menghadirkan kehadiran ke spiritualitas ya, kehadiran Tuhan dalam setiap aspek dan akhirnya ngebentuk karakter gitu. Betul Ya, sekali. kita ngelihat ketiganya itu jadi suatu sinergi yang sama-sama memang dibutuhkan ya untuk kepemimpinan masa mendatang Bu ya kalau ngelihat. Setuju sekali, itu yang menjadi concern dari SMPK 5. Jadi tidak ada yang kita tinggalkan. Ya. Dalam prosesnya, kalau kita menemukan siswa yang perlu pendampingan khusus, terus terang tidak mudah untuk mendampingi siswa di jenjang SMP, beda dengan di SD. Karena di SD, anak-anak itu masih seperti malaikat. Jadi pembentukan karakternya lebih mudah. Lebih soft ya ininya. Betul, di SMA sudah jadi sebetulnya. Justru di SMP mereka harus bisa menemukan jati diri mereka. Di sini pendampingan karakter luar biasa kita lakukan.
Ya, usia-usia remaja ya dari 12 sampai 15 sampai itu kan memang ini ya lagi banyak terombang-ambing sana sini tapi juga nyoba banyak hal Betul gitu. sekali. Kita ingin anak-anak itu dekat dengan kita. Jadi Bapak Ibu guru itu orang tuanya mereka. Sekaligus bestinya mereka. Jadi sekolah mengharapkan dan ini terus kita upayakan. Kalau mereka menemukan kendala, kalau mereka mau mencari tahu, carinya ke Bapak Ibu guru yang tidak akan menyesatkan mereka. Jangan sampai mereka punya masalah, tidak share ke Bapak Ibu guru, cari ke hal lain, cari ke sumber-sumber yang lain dan mereka disesatkan. Jadi di sini Bapak Ibu guru betul-betul mendampingi sekaligus teman bagi anak-anak. Jadi orang tua yang mengayomi sekali juga jadi bestie tadi ya. Jadi Betul. bisa ngobrol santai, bisa ini gitu ya. Wah, itu tantangan karena di usia remaja memang tadi yang seperti kita katakan lah, apalagi dengan kondisi sekarang ya, sangat terbuka, sangat banyak hal yang bisa didapatkan gitu kan. Orang bisa belajar apa saja dan dari mana saja kan. Nah, itu yang jadi tantangan saat itu. Kenapa tadi kita ngelihat 3 hal tadi jadi penting sekali Bu ya, soal penguasaan kognitifnya, soal karakter soal kehadiran Tuhan dalam setiap aspek hidup dan karakter tadi itu jadi sesuatu yang ditekankan gitu. Betul. Ya. Nah, penerapannya gimana Bu kira-kira? Kan pasti banyak tantangan ya di tengah sekarang gitu. Nah, saat itu dicoba diterapkan dalam program pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan sekolah seperti apa Bu? Oke. Kalau dalam bidang kognitif bukan hal yang mudah juga setelah mereka 2 tahun itu situasi pandemi. Satu hal yang kita tekankan, kita ajak mereka senang dulu belajar. Itu di tahun kemarin. Karena tahun sebelumnya itu sudah ada 50% yang masuk hybrid lah tahun kemarin. Di situ kita sudah mulai ajak anak-anak untuk suka belajar. Kemudian mereka mengapa jadi berbeda nilainya? Jadi kemampuan akademiknya bergeser. Jadi kita tidak patah semangat. Jadi kita mulai dari anak-anak, kita tidak ke teori dulu, tapi kita ke praktik dulu. Mereka suka dulu dalam mata pelajaran tersebut, kemudian mendiskusikan, kemudian mereka menemukan. Jadi inquiry iya, kemudian belajar dari masalah iya. Jadi metode pembelajaran guru-guru di sini siap. Jadi tidak hanya mengajar seperti pembelajaran yang tapi tadi yang inquiry sama yang problem solving ya. Betul sekali. Supaya anak-anak kalau mereka, kami yakin kalau mereka menemukan sendiri kemudian didampingi lebih nempel. Nah, kemudian dalam proses tersebut karena setiap siswa saat pembelajaran online kemarin kondisinya tidak sama. Kami punya satu program bagaimana mereka itu yang tidak sama kemampuannya kita upayakan mendekati sama. Kita ada program SIMAS. Jadi banyak program yang kita punya. SIMAS itu siswa maju sama-sama. Jadi di sini kita juga melatih empati. Jadi kita gali tuh empati anak-anak. Karena kan karakter tadi. Jadi dari segi kognitif, spiritual, karakter ini kita ramu jadi satu. Lewat SIMAS kita ajak anak-anak untuk mau berbagi kepada teman-teman yang lain. Jadi sekolah menawarkan, kita lihat nih anak-anak yang kemampuannya lebih, kemudian mau bantu temennya tidak. Jadi kita memang sounding ke anak-anak, berbagi tidak hanya dari materi, tapi juga dari pengetahuan. Nah, anak-anak ini berbondong-bondong mendaftar, kemudian didampingi oleh guru masing-masing pelajaran. Kemudian materinya ini nih, kira-kira, betul, peer group di kelas, kemudian anak-anak yang lain kita undang. Jadi setelah pulang kita sih berharap kalau sekolah di SMPK 5 tidak les. Karena ada kegiatan ini. Ini kita sampaikan juga ke orang tua saat kami ada kegiatan WeCare. 1 bulan sekali kita berkomunikasi dengan orang tua. Kita undang orang tua, apa keluhannya, solusinya seperti apa. Nah, di sini anak-anak kalau mereka belajar dari guru, mungkin bahasa guru meskipun meskipun kita sudah mencoba mendekati mereka dengan bahasa anak-anak, terkadang ya. Jadi mereka lebih nyampai ya, materinya lebih sampai, lebih dapat itu. Kemudian siswa yang menjadi pembimbing temannya
kita apresiasi, kita beri piagam, kita undang itu saat akhir semester. Semester kemarin kita undang, kita apresiasi, kita undang ke depan, kita beri piagam penghargaan. Kita memberitahu ke anak-anak, ini loh anak-anak, sekolah sangat menghargai bagaimana kalian bisa berbagi dengan sesama. Terus kita juga tekankan, kalau kita menerima bantuan orang lain, bukan berarti kita lemah, tetapi perlu kerendahan hati. Jadi sebetulnya yang satu belajar berbagi, yang satu belajar rendah hati. Itu. Jadi aspek karakternya masuk ya. Masuk, betul. Jadi bukan hanya pembelajaran kognitifnya tadi yang kan. Betul. Itu menarik sih Bu. Jadi tadi kan ada lagi apa? Kalau secara spiritual mungkin ada hal-hal lain yang ditekankan di sekolah atau seperti apa? Oke, kalau secara spiritual itu untuk anak-anak setiap pagi kita bawa renungan. Tentu saja spiritualnya itu tidak hanya dari renungan, tapi dalam setiap kegiatan kita mengajak anak-anak memaknai. Kita tekankan bahwa dalam diri teman-teman mereka itu ada Tuhan. Itu harus kita sadarkan kepada anak-anak dan itu terus kita tumbuhkan. Saat kita menumbuhkan kepada diri setiap anak bahwa di antara teman, bapak, ibu, guru ada Tuhan, maka sikap mereka kepada teman, kepada bapak, ibu, guru akan berbeda. Ini yang kita tekankan. Jadi relasi dengan teman pun akan terjalin dengan baik. Meskipun dengan banyak kegiatan yang kita lakukan, kita selalu seperti cas ulang. Karena setiap pagi kita ada betul, ada renungan pagi, ada doa pagi, kemudian refleksinya dari renungan tadi, apa yang kalian dapat, komitmen apa yang akan kalian ambil. Jadi setiap pagi mereka melakukan hal itu. Kemudian 1 minggu sekali kita ada kebaktian di sekolah. Itu nah yang kalau Ibu melihat perkembangannya di anak-anak seperti apa Bu? Saat tadi kan semua kegiatan pembelajaran, terus ada kegiatan berbagi, sharing, dan akhirnya ada kegiatan-kegiatan spiritual seperti itu. Anak-anak sepertinya meresponnya seperti apa Bu? Kalau yang apalagi di sekarang ya, udah kita kembali lagi setelah pandemi kemarin dan akhirnya kita mulai offline lagi sekarang. Nah itu Ibu melihatnya seperti apa perkembangannya di anak-anak? Perkembangannya kalau kita cermati, anak-anak ada pergeseran. Jadi awalnya, saya mau cerita sedikit ya. Awalnya kita itu setiap pagi menyapa anak-anak, jadi memberi salam. Tapi tidak sekedar selamat pagi, tidak. Jadi saat kita memberi salam itu kita juga mengamati ekspresi mereka. Apakah mereka sukacita? Apakah berbeda dari biasanya? Dari situ kita temukan, oh anak ini perlu diajak bicara nih. Nah dari situ kita sudah menemukan masalah juga. Nah awalnya saat kita menyapa anak-anak, selamat pagi, mereka diam. Oh gitu. Betul. Kemudian beberapa saat terus kita tidak kita diamkan, tapi kita ajak berbicara. Mengapa kalau diajak disapa, kok tidak merespon? Ada kendala apa? Terus kita ajak bicara dari hati ke hati. Lalu mereka sudah mulai senyum. Nah, akhir-akhir ini mereka ceria. Mem, selamat pagi. Itu yang mereka sampaikan. Kemudian kalau ada teman bermasalah, karena kita biasakan menjadi temannya, mereka akan cerita. Bisa ke wali kelas, bisa ke BK. Jadi ini pun sudah mulai terbuka. Itu satu hal lagi. Dalam pembelajaran, awalnya Bapak Ibu Guru itu, yuk anak-anak diskusikan. Kelasnya sepi. Karena mereka diskusi lewat WhatsApp. Sekarang sudah tidak lagi. Tapi kita tetap memberi batasan kepada anak-anak. Kapan harus berbicara, kapan harus mendengar. Karena kalau semua berbicara tidak ada yang mendengar. Jadi tetap di rule yang seharusnya. Tapi memang pentingnya di situ Bu ya, karena lingkungan sekolah yang bisa terbuka dan aman buat mereka bercerita, mereka bisa enak dan kalau ada masalah pasti nyari ke gurunya gitu. Itu sesuatu yang harus ditumbuhkan ya, karena memang butuh prosesnya ke sana gitu. Betul. Itu yang kita upayakan. Saat itu terjadi kan itu jadi pembelajaran yang beneran tadi 3 aspek tadi yang soal kognitifnya, soal karakter sama spiritualnya itu jadi terasa di sana Bu ya. Gitu. Iya. Dan dari situ kita jadi tahu anak-anak perlu kita bantu bagian mananya sih. Nah, kalau kita menemukan anak-anak bagian ini perlu kita kuatkan, maka kita buat. Kita ada acara podcast. Oh, oke. Nah, di podcast itu materi-materinya
kita masukkan di situ. Kalau kita lihat nih anak ini kepercayaan dirinya perlu kita tumbuhkan. Maka di kegiatan podcast materi itu masuk. Nah, jadi banyak hal kita manfaatkan untuk menumbuhkan karakter mereka. Karena tadi kita udah bisa sharing dan tahu di mana hal yang perlu diisi tadi ya. Betul. Dan itu kayaknya memang kebutuhan terutama di usia pembelajaran remaja ya. Karena kan sebenarnya ya kalau aspek kognitif kan orang bisa belajar banyak ya dari mana-mana saja. Tapi tadi dua hal tadi itu yang ditumbuhkan sehingga orang bisa percaya dan bisa sharing, itu yang jadi kekuatannya kita, Bu ya. Betul sekali. Terima kasih semangat Ibu Ati sudah berbagi dalam podcast kita kali ini. Sukses terus ya di SMPK 5, semakin banyak dan jadi semakin ruang yang terbuka, aman buat anak-anak bercerita, sekaligus juga belajar dengan menyenangkan tadi ya. Oke, thank you sekali ya. Terima kasih rekan-rekan sudah menyaksikan. Kita akan jumpa lagi dalam obrolan menarik berikutnya di podcast inspiratif bersama BPK Penabur Bandung. Jangan lupa untuk like, subscribe dan channel ini. Akan ada obrolan-obrolan inspiratif seputar dunia pendidikan bersama keluarga besar BPK Penabur Bandung. Sampai jumpa semuanya. Maju terus BPK Penabur Bandung. Dadah.